Selamat datang di acara kita hari ini. Saya Raka dan hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kesehatan orang tua. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai penulis buku sehat di usia emas dan pernah menjadi penulis utama penelitian tentang nutrisi dan aktivitas fisik untuk lansia. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas Raka. Saya senang sekali bisa hadir karena misi saya sederhana menyelamatkan orang tua Indonesia dari kesalahan kecil yang bisa berujung pada penyakit besar. Wah, ini yang bikin saya semakin semangat. Saya sendiri jujur khawatir dengan kesehatan orang tua saya. Banyak yang bilang kalau sakit ginjal diabetes atau tekanan darah tinggi bisa membuat hidup berubah total. Benar gak, Dok? Hati-hati, makanan yang tiap hari kita anggap aman ternyata bisa diam-diam merusak ginjal. Selamat datang di acara kita hari ini, saya Raka. Dan kali ini saya benar-benar bersemangat sekaligus cemas karena topik kita menyentuh kehidupan banyak orang tua di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung saya mengundang seorang tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kesehatan orang tua. Beliau juga penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas dan pernah menjadi penulis utama penelitian tentang nutrisi dan aktivitas fisik untuk lansia. Kehadiran beliau hari ini sungguh sebuah kehormatan. Terima kasih Mas Raka. Saya hadir dengan satu misi yang sangat jelas, menyelamatkan orang tua Indonesia dari kesalahan kecil yang bisa berujung pada penderitaan besar. Saya tidak ingin ada lagi orang tua yang kehilangan kebebasan hanya karena pola makan yang salah. Wah, mendengar kata kehilangan kebebasan saja sudah bikin merinding, Dok. Bisa dijelaskan lebih dalam maksudnya? Bayangkan seorang ayah yang dulu kuat bekerja di sawah, kini harus duduk lemah menunggu giliran cuci darah 3 kali seminggu. Atau seorang ibu yang dulu rajin ke pasar, kini tidak bisa keluar rumah karena bengkak di kaki dan sesak napas. Itu semua akibat ginjal yang rusak. Kehidupan mereka berubah total bergantung pada keluarga, bahkan kadang menjadi beban berat. Aduh, itu menyayat hati, Dok. Jadi penyakit ginjal bukan hanya soal medis tapi juga soal harga diri dan martabat hidup ya? Tepat sekali. Banyak orang tua merasa hancur karena tidak lagi mandiri. Mereka kehilangan kesempatan menikmati masa tua dengan tenang. Jadi sebenarnya, apa yang paling sering memicu kerusakan ginjal pada orang tua kita, Dok? Salah satunya adalah konsumsi garam berlebih. Banyak yang tidak sadar, sambal asin, kerupuk makanan, kalengan, semua itu membuat ginjal bekerja ekstra. Setiap butir garam yang berlebih memaksa ginjal menyaring lebih keras dan lama-lama jaringannya rusak. Jadi boleh saya simpulkan dapur rumah kita bisa jadi tempat penyelamat atau malah pembunuh diam-diam? Betul, dapur adalah titik awal. Dari sinilah kita bisa menjaga kesehatan atau justru menjerumuskan keluarga ke penyakit kronis. Waduh, saya jadi ingat orang tua saya yang suka sekali makan asin. Bahkan kalau lauknya hambar sedikit pasti tambah garam atau kecap asin. Apa benar itu bisa memicu tekanan darah tinggi, Dok? Sangat benar. Garam berlebih membuat cairan menumpuk, tekanan darah naik drastis. Efeknya jantung dipaksa kerja keras, paru-paru penuh cairan, kaki bengkak, dan akhirnya ginjal menyerah. Ini bukan cerita fiksi Mas Raka. Setiap hari saya lihat pasien datang dengan kondisi seperti ini. Jadi benar-benar ada lingkaran setan ya, Dok? Garam, tekanan darah tinggi, ginjal rusak, hidup tidak bebas. Tepat. Dan inilah saatnya kita memutus rantai itu. Kabar baiknya, kita punya banyak makanan sederhana, murah, dan mudah ditemukan di pasar tradisional yang justru bisa jadi penyelamat ginjal. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Dok, boleh kasih bocoran sedikit makanan apa saja yang bisa kita andalkan? Ada 5 makanan utama yang bisa menjaga ginjal, tetap sehat: putih telur, apel, bawang, kembang kol, dan bayam. Tapi, cara mengonsumsinya juga harus tepat. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kupas satu persatu makanan ini. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu dulu, kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Yogyakarta, Denpasar.
Atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan. Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Jeda sebentar. Baik dok, tadi dokter menyebut ada 5 makanan yang bisa jadi penyelamat ginjal. Saya penasaran, boleh kita mulai bahas dari yang pertama? Tentu Mas Raka. Yang pertama adalah putih telur. Banyak orang anggap telur itu hanya makanan biasa, padahal putih telurnya adalah sumber protein berkualitas tinggi. Protein ini sangat penting, tapi uniknya putih telur rendah fosfor. Fosfor. Kenapa rendah fosfor itu penting buat ginjal dok? Karena jika kadar fosfor terlalu tinggi tulang, jadi rapuh dan jantung bisa terganggu. Ginjal yang sehat memang butuh fosfor, tapi dalam jumlah pas. Nah, putih telur memberi kita protein tanpa membebani ginjal dengan fosfor berlebih. Wah, jadi sederhana banget ya. Tinggal makan telur, rebus buang kuningnya, makan putihnya. Itu sudah seperti suplemen alami. Betul, Mas. Saya sering minta pasien lansia ganti camilan gorengan dengan putih telur rebus. Rasanya mungkin sederhana, tapi efeknya luar biasa. Tapi, dok, bagaimana dengan tempe? Kita tahu tempe juga sumber protein murah meriah di Indonesia. Nah, itu pertanyaan bagus. Tempe memang kaya protein nabati dan sangat baik untuk kesehatan jantung serta usus. Hanya saja, untuk penderita ginjal kronis, kita perlu hati-hati karena tempe mengandung kalium lebih tinggi. Jadi porsinya harus disesuaikan. Jadi putih telur aman tanpa syarat, tempe tetap baik tapi jangan berlebihan ya dok. Tepat sekali. Kita harus pintar mengatur porsi. Luar biasa. Oke, sekarang makanan kedua, apel. Jujur saya kira semua buah itu sama. Apa istimewanya apel untuk ginjal dok? Apel itu rendah kalium. Banyak orang tidak sadar kalium berlebih membuat ginjal kerja keras. Pada pasien ginjal kronis terlalu banyak kalium bisa bikin jantung berhenti mendadak. Bayangkan hanya karena makan buah salah nyawa bisa melayang. Waduh, jadi berbahaya sekali kalau asal pilih buah ya dok. Saya ingat tetangga saya yang sakit ginjal sering dilarang makan pisang karena kalium tinggi. Betul sekali. Pisang sehat untuk orang normal, tapi bisa berbahaya untuk pasien ginjal. Apel sebaliknya aman, bisa jadi pilihan buah sehari-hari. Jadi apel bukan hanya enak tapi juga seperti obat alami untuk ginjal. Ya, dan jangan lupa kulitnya mengandung serat yang bantu turunkan kolesterol. Jadi bukan hanya ginjal, tapi juga jantung ikut terlindungi. Mantap. Saya jadi pengen makan apel sekarang. Hehe, silakan Mas Raka. Lanjut dok, tadi ada bawang. Bawang itu kan biasanya cuma buat bumbu dapur. Apa hubungannya dengan ginjal? Banyak orang pikir tanpa garam masakan jadi hambar. Padahal kita bisa gunakan bawang putih dan bawang bombay sebagai penyedap alami. Keduanya rendah fosfor dan kalium sehingga aman untuk ginjal. Jadi, rahasia masakan enak tanpa garam itu ternyata ada di bawang. Tepat sekali. Bahkan bawang putih punya zat antioksidan yang melawan peradangan. Jadi, sambil menambah rasa, dia juga melindungi tubuh. Wah, saya jadi ingat ibu saya yang suka bikin sambal bawang. Mungkin tanpa sadar itu sudah jadi obat alami buat keluarga. Betul Mas Raka. Tapi ingat, sambal bawang tetap jangan diberi terlalu banyak garam. Haha, iya dok, kalau orang Jawa bilang asin segede gunung itu bahaya banget. Ihe, benar sekali. Oke, jadi sudah ada 3 makanan putih, telur, apel, dan bawang. Pemirsa, saya mau tanya ke kalian, dari 3 makanan ini mana yang paling sering kamu makan di rumah? Tulis di komentar ya, saya ingin tahu kebiasaan kalian. Ya, saya juga ingin tahu, karena dari situ kita bisa belajar apakah masyarakat kita sudah cukup peduli pada kesehatan ginjal. Dok, kita lanjut ke makanan berikutnya dong, saya makin penasaran. Baik, berikutnya adalah kembang kol. Sayuran yang bentuknya seperti pohon mini ini mengandung serat dan asam folat tinggi. Keduanya membantu membersihkan ginjal secara alami. Membersihkan ginjal. Maksudnya bagaimana dok? Serat membantu mengikat zat-zat sisa metabolisme sehingga beban ginjal berkurang. Asam folat juga penting untuk pembentukan sel darah yang sering bermasalah pada pasien ginjal. Jadi, kembang kol ini ibarat vacuum cleaner alami bagi tubuh kita. Wah, keren sekali. Saya kira kembang kol hanya cocok buat capcay atau sup.
Ternyata, diam-diam jadi pahlawan ginjal. Benar, Mas. Sayangnya, banyak orang tua mengabaikan kembang kol karena merasa repot memasaknya. Padahal cukup dikukus sebentar, gizinya tetap terjaga. Baik, dan yang terakhir tadi ada bayam. Sayur favorit anak-anak katanya bisa bikin kuat kayak tokoh kartun. Hehe, betul. Bayam kaya vitamin A. Vitamin ini penting untuk produksi jaringan epitel, yaitu lapisan yang melindungi tabung filtrasi ginjal. Kalau jaringan ini rusak, ginjal jadi bocor dan gagal menyaring racun. Jadi benar pepatah lama, makan bayam bikin tubuh sehat. Sangat benar. Tapi pastikan bayam dimakan segera setelah dimasak, jangan disimpan terlalu lama karena bisa terbentuk zat yang tidak baik untuk tubuh. Oke, catat. Jadi 5 makanan penyelamat ginjal: putih telur, apel, bawang, kembang kol, dan bayam. Semua gampang ditemukan di pasar murah, tapi manfaatnya luar biasa. Tepat sekali. Jangan tunggu sakit dulu baru berubah. Mulailah dari dapur kita sendiri. Pemirsa, ini baru awal. Kita akan gali lebih dalam tentang bagaimana 5 makanan ini bisa melawan penyakit-penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan osteoporosis. Jadi jangan kemana-mana. Dok, tadi kita sudah bahas 5 makanan yang bisa jadi penyelamat ginjal. Tapi saya penasaran bagaimana hubungannya dengan penyakit lain seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan osteoporosis. Pertanyaan bagus, Mas Raka. Ginjal bukan berdiri sendiri. Begitu ginjal bermasalah tekanan darah, langsung naik gula darah sulit terkontrol, bahkan tulang bisa rapuh. Jadi sebenarnya, 5 makanan tadi bekerja bukan hanya untuk ginjal, tapi juga untuk mencegah rantai penyakit berbahaya. Waduh, jadi kalau ginjal rusak tubuh kita seperti domino jatuh satu persatu ya, Dok? Tepat sekali. Saya kasih contoh. Ada seorang pasien namanya Pak Ahmad, usianya 65 tahun. Beliau suka makanan asin, jarang makan sayur, lebih suka gorengan. Awalnya cuma tekanan darah tinggi. Lama-lama ginjalnya rusak. Akhirnya beliau juga kena diabetes tulang rapuh dan harus dibantu kursi roda. Ya Allah, jadi hidup beliau berubah total hanya karena kebiasaan makan yang salah. Betul, Mas Raka. Itulah yang saya maksud dengan kehilangan kebebasan. Bayangkan orang yang dulu bisa syalat tarawih di masjid, kini hanya bisa berbaring di rumah karena kakinya bengkak dan tulangnya rapuh. Aduh, saya jadi terbayang ayah saya sendiri. Kalau sampai begitu hati saya pasti hancur. Nah, disinilah kita harus bertindak. 5 makanan tadi bisa jadi perisai. Putih telur memberi protein tanpa beban, apel melindungi dari kalium berlebih bawang, menggantikan garam, kembang kol membersihkan ginjal, dan bayam memperkuat jaringan pelindung. Tapi Dok, banyak orang tua suka berpikir begini. Saya sudah tua, buat apa repot-repot menjaga makanan, toh umur ada di tangan Tuhan. Bagaimana tanggapan dokter? Saya sering dengar itu, tapi itu pemikiran yang salah. Benar, umur di tangan Tuhan, tapi kualitas hidup ada di tangan kita. Apakah mau menghabiskan usia emas dengan sehat dan mandiri atau terikat mesin cuci darah, itu pilihan. Waduh, kalimat dokter barusan menusuk hati saya. Kualitas hidup ada di tangan kita. Betul. Saya tidak melarang orang tua menikmati makanan enak. Tapi mari kita pintar memilih. Misalnya mau makan enak tanpa takut darah tinggi, gunakan bawang putih dan bombay, bukan garam berlebih. Wah, berarti kalau bikin sambal bawang pakai tomat dan bawang saja sudah cukup ya, Dok? Tepat. Bahkan lebih sehat, apalagi kalau pakai minyak sedikit. Oke, terus bagaimana kaitannya dengan diabetes? Diabetes terjadi karena gula darah tidak terkontrol. Nah, apel misalnya mengandung serat larut yang bisa memperlambat penyerapan gula. Jadi, meski manis, apel aman dan justru membantu penderita diabetes. Jadi makan apel bisa membantu 2 hal, sekaligus ginjal aman, gula darah terkendali. Betul. Dan kembang kol juga penting karena seratnya membantu mengontrol gula darah. Jangan salah, sayur itu obat alami. Mantap. Nah, sekarang osteoporosis. Bagaimana bayam bisa berperan di situ? Bayam mengandung vitamin A yang menjaga jaringan epitel, tapi juga ada kalsium yang membantu tulang. Memang tidak setinggi susu, tapi bayam adalah pilihan bagus bagi lansia yang tidak cocok minum susu. Wah, berarti bayam bisa jadi alternatif bagi orang tua yang sering bilang minum susu bikin mual. Betul sekali. Dengan rutin makan bayam, ditambah putih telur untuk protein tulang,
tetap kuat meski usia bertambah. Jadi benar kata dokter 5 makanan sederhana ini bisa jadi tameng menghadapi 3 musuh besar tekanan darah tinggi, diabetes, dan osteoporosis. Ya, jangan tunggu sampai jatuh sakit. Mulailah hari ini. Karena setiap suap makanan bisa jadi obat atau bisa jadi racun. Pemirsa, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah di rumah orang tua kalian masih suka makanan asin atau manis berlebihan? Atau sudah mulai ganti dengan makanan sehat seperti apel kembang kol dan bayam? Tulis di komentar ya. Betul, saya juga ingin baca komentar kalian. Karena dari kebiasaan kecil, kita bisa tahu risiko besar yang mengintai. Dok, saya jadi penasaran. Apakah ada penelitian yang membuktikan perubahan pola makan sederhana bisa benar-benar menurunkan risiko gagal ginjal? Tentu ada. Dalam penelitian internasional, orang yang mengurangi garam dan mengganti dengan bawang putih terbukti menurunkan tekanan darah rata-rata 10%. Di Indonesia sendiri, kami menemukan lansia yang rutin makan sayuran hijau dan buah rendah kalium lebih jarang masuk rumah sakit karena komplikasi ginjal. Wah, itu bukti nyata. Jadi bukan sekadar teori. Betul, dan saya ingin semua orang tua Indonesia tahu masih ada harapan. Ginjal kita bisa dijaga asal kita mau disiplin. Pemirsa dengar baik-baik kata dokter. Harapan itu ada dan dimulai dari piring makan kita sendiri. Jangan anggap remeh. Dok, jujur saya masih agak merinding mendengar cerita tentang Pak Ahmad tadi. Tapi saya yakin banyak pemirsa masih berpikir, saya baik-baik saja kok belum merasa sakit. Bagaimana menjelaskan ke mereka bahwa ginjal bisa rusak diam-diam? Itu pertanyaan penting sekali, Mas Raka. Banyak orang tidak sadar bahwa ginjal itu organ yang sangat sabar. Ginjal bisa tetap bekerja meski sudah rusak sampai 70%. Artinya, gejala baru muncul saat kerusakan sudah parah. Waduh, jadi saat kita merasa sehat sebenarnya bisa jadi ginjal kita sudah setengah hancur. Tepat sekali, itulah yang saya sebut sebagai silent killer. Contohnya ada seorang ibu bernama Bu Mariam. Usianya 68 tahun. Beliau rajin ke pasar kelihatan sehat, tapi suatu hari tiba-tiba jatuh pingsan karena gagal ginjal akut. Setelah diperiksa, ternyata kerusakan sudah berjalan bertahun-tahun akibat konsumsi garam berlebih. Ya Allah, jadi semua terlihat normal, tapi di dalam tubuh ada bom waktu yang siap meledak. Benar, Mas Raka. Dan bom, waktu itu bisa kita jinakkan dengan cara sederhana, memilih makanan sehat setiap hari. Jadi putih telur, apel, bawang, kembang, kol, bayam itu seperti alat pemadam kebakaran sebelum api membesar. Tepat sekali. Tapi, Dok, boleh saya tanya jujur? Kalau sudah terlanjur sakit ginjal, apakah makanan ini masih bisa menolong? Bisa, tapi tentu tidak menyembuhkan total. Makanan ini membantu memperlambat kerusakan, mencegah komplikasi, dan membuat hidup pasien lebih nyaman. Saya sering bilang ke pasien, lebih baik kita menjaga ginjal daripada memperbaikinya saat sudah rusak. Wah, itu seperti pepatah Jawa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi saya rasa di sini lebih tepat mencegah lebih baik daripada cuci darah. Hehe, betul sekali, Mas. Pemirsa, saya mau tanya nih. Kalau di rumah kamu, siapa yang paling sulit diajak makan sehat, ayah, ibu, atau malah diri kamu sendiri? Tulis di komentar ya. Ya, saya juga ingin tahu, karena kadang anak muda juga bandel, bukan hanya orang tua. Nah dok, tadi kita sudah bahas efek pada ginjal darah tinggi, diabetes, osteoporosis. Tapi saya mau gali lebih dalam. Apa dampak terburuk kalau seseorang terus mengabaikan pola makan sehat? Saya jawab tegas, kematian dini. Tidak ada istilah halus di sini. Gagal ginjal stadium akhir tanpa cuci darah berarti nyawa melayang. Dan kalaupun cuci darah hidup, jadi terikat mesin biaya besar waktu habis di rumah sakit. Aduh, itu mengerikan sekali. Saya membayangkan orang tua harus duduk di kursi rumah sakit 4 jam 2-3 kali seminggu. Hidupnya bukan lagi milik dia sendiri. Tepat. Dan bukan hanya pasien yang menderita. Keluarga pun terbebani secara emosional, finansial, bahkan spiritual. Banyak anak merasa bersalah karena orang tuanya sakit akibat kebiasaan makan di rumah. Jadi, benar-benar ada harga besar yang harus dibayar kalau kita tidak disiplin di dapur. Ya, tapi kabar baiknya perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Misalnya mengganti garam dengan bawang, mengganti camilan asin dengan apel,
atau menambah bayam di menu makan siang. Dok, saya mau jujur. Kadang saya sendiri susah mengubah kebiasaan makan. Apalagi kalau sudah terbiasa dengan rasa asin. Apa ada trik agar transisinya tidak terlalu berat? Ada. Pertama, kurangi garam sedikit demi sedikit. Jangan langsung nol nanti lidah kaget. Kedua, gunakan rempah-rempah seperti bawang jahe kunyit. Ketiga, libatkan keluarga. Kalau semua ikut lebih mudah daripada berjuang sendiri. Wah, jadi ini bukan sekadar soal kesehatan, tapi juga soal kebersamaan keluarga. Betul, saya sering bilang ke pasien, kalau mau sehat, ajak seluruh rumah ikut sehat. Pemirsa, kalian setuju tidak dengan ucapan dokter? Kalau setuju tulis di komentar, saya pilih hidup sehat bersama keluarga. Bagus itu, jadi komitmen bersama. Dok, saya masih penasaran. Bagaimana dengan minuman? Banyak orang tua di kampung saya suka teh manis kental. Apa itu juga berbahaya? Tentu, gula berlebih membuat diabetes semakin parah dan otomatis ginjal jadi korban. Sebaiknya ganti dengan air putih atau air kelapa muda alami. Air kelapa. Wah, biasanya orang minum itu hanya untuk segar di pantai. Banyak yang pikir air kelapa hanya menyegarkan, padahal penelitian menunjukkan air kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah karena kandungan kalium alaminya seimbang. Jadi minum air kelapa bukan cuma gaya hidup di Bali, tapi juga bisa jadi terapi alami untuk orang tua kita. Tepat sekali. Wah, ini makin menarik. Jadi ternyata solusi ada di sekitar kita, pasar tradisional, kebun, bahkan kelapa di halaman rumah. Benar, Mas Raka. Tuhan sudah memberi kita semua yang kita butuhkan. Tinggal, apakah kita mau memanfaatkannya atau tidak? Dok, tadi kita sudah banyak bicara soal makanan penyelamat ginjal. Tapi, saya penasaran, apa kebiasaan sehari-hari orang tua Indonesia yang paling sering jadi jebakan untuk ginjal? Banyak sekali, Mas Raka. Yang pertama, terlalu suka makanan asin. Mulai dari ikan asin, kerupuk mie instan, sampai sambal yang diberi garam segenggam. Kedua, minuman manis seperti teh manis kental atau kopi dengan gula berlebih. Ketiga, kurang minum air putih karena lebih suka minuman kemasan. Semua itu pelan-pelan merusak ginjal. Waduh, jadi hampir semua kebiasaan yang terlihat sepele ternyata bisa jadi bom waktu. Tepat. Saya sering lihat pasien yang bilang, saya minum teh manis biar segar. Padahal, setiap gelas penuh gula itu ibarat menambah beban ke ginjal. Jadi benar ya dok, pepatah lama sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dalam hal ini bukit racun di ginjal. Betul sekali. Tapi bagaimana dengan mitos yang sering beredar dok? Misalnya ada yang bilang, kalau sering minum air kelapa bisa bikin ginjal lemah. Itu benar atau salah? Itu salah besar. Justru, air kelapa dalam jumlah wajar membantu menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan elektrolit. Yang berbahaya itu bukan air kelapa, tapi minuman manis buatan pabrik. Jadi, mitos yang selama ini ditakuti ternyata keliru. Ya, sama seperti mitos kalau makan bayam nanti darah jadi kental. Itu juga tidak benar. Bayam justru memperkuat jaringan tubuh dan mendukung fungsi ginjal. Wah, pemirsa catat ya. Jangan sampai kita ditipu mitos, lalu menghindari makanan sehat. Betul, karena akibatnya bisa fatal. Dok, boleh cerita satu contoh pasien lagi, biar kita semua makin sadar. Baik, ada seorang bapak bernama Pak Sutrisno, usianya 70 tahun. Beliau hidup di kampung, setiap hari makan nasi putih, banyak sekali ditambah ikan asin dan sambal super asin. Minumnya teh manis kental 3 kali sehari. Awalnya hanya merasa cepat lelah. Tapi setelah diperiksa, ternyata ginjalnya hanya berfungsi 30%. 30%. Ya ampun, itu artinya tinggal sedikit sekali. Ya, dan akhirnya beliau harus cuci darah 2 kali seminggu. Anak-anaknya terpaksa patungan biaya, bahkan ada yang harus berhenti kerja demi merawat beliau. Inilah kenyataan pahit yang bisa menimpa siapa saja. Aduh, mendengarnya saja bikin hati saya sesak. Jadi satu kebiasaan kecil bisa menghancurkan satu keluarga. Tepat. Pemirsa, saya ingin tanya, apakah kamu pernah melihat orang tua atau tetangga yang hidupnya berubah karena penyakit ginjal?
Coba ceritakan di komentar. Cerita kalian bisa jadi pelajaran untuk yang lain. Itu ide bagus, Mas. Dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling mengingatkan. Dok, saya mau tahu. Apa langkah pertama yang paling mudah dilakukan pemirsa di rumah setelah nonton acara ini? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, kurangi garam. Jangan langsung nol, tapi perlahan. Kedua, biasakan makan 1 buah apel setiap hari. Ketiga, tambahkan sayuran hijau seperti bayam atau kembang kol di piring makan. Wah, itu praktis sekali. Ya, karena saya tidak ingin memberi teori sulit, saya ingin memberi solusi nyata yang bisa langsung dipraktikkan besok pagi di dapur. Mantap. Tapi kalau boleh saya jujur, saya kadang tergoda mie instan. Apalagi tengah malam, lapar masak cepat. Bagaimana, Dok? Hehe, saya tahu itu godaan banyak orang. Tapi ingat mie instan penuh garam dan bahan tambahan. Sesekali boleh, tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Lebih baik rebus bayam. Dengan telur jauh lebih sehat. Jadi kita tetap bisa makan enak, tapi dengan pilihan yang cerdas. Tepat sekali. Pemirsa, siapa di antara kalian yang masih sering makan mie instan malam-malam, jujur saja di komentar. Jangan malu, kita belajar bersama. Hehe, iya jujur saja. Dari jujur baru kita bisa berubah. Dok, saya rasa semakin jelas bahwa kuncinya ada di dapur rumah. Kalau dapur sehat, keluarga sehat. Betul, Mas Raka. Saya selalu bilang, piring makan kita adalah resep umur panjang. Wah, kalimat itu bagus sekali, Dok. Piring makan kita adalah resep umur panjang. Ya, dan ingat perubahan tidak harus mahal. Tempe bayam bawang semua ada di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Jadi tidak ada alasan lagi untuk bilang sehat itu mahal. Tepat. Sehat itu soal pilihan, bukan soal dompet. Dok, dari awal sampai sekarang saya merasa seperti sedang dibuka mata. Ternyata ginjal itu rapuh sekali dan masa tua bisa berubah jadi mimpi buruk kalau kita salah makan. Betul, Mas Raka. Tapi jangan lupa setiap masalah selalu ada jalan keluar. Tuhan memberi kita pilihan di meja makan. Apakah kita memilih racun atau memilih obat? Jadi benar, setiap suapan bisa jadi racun tapi juga bisa jadi obat. Itu menggetarkan sekali, Dok. Ya, dan saya ingin orang tua Indonesia sadar masih ada harapan. Tidak peduli usia 60, 70, bahkan 80 tahun, kita tetap bisa memperbaiki kualitas hidup dengan makanan sederhana. Dok, boleh kita ulang lagi. 5 makanan penyelamat ginjal biar pemirsa makin hafal. Tentu. Pertama, putih telur, sumber protein murni rendah fosfor. Kedua, apel, buah rendah kalium mencegah batu ginjal. Ketiga, bawang putih dan bawang bombay, penyedap alami pengganti garam. Keempat, kembang kol, kaya serat dan asam folat membersihkan ginjal. Kelima, bayam, penuh vitamin A dan kalsium melindungi ginjal sekaligus tulang. Luar biasa. Semua makanan ini ada di pasar tradisional dekat dengan kita. Betul, jangan menunggu sakit dulu, baru panik mencari solusi. Pemirsa, dengar baik-baik kata dokter. Jangan tunggu ginjal rusak, karena begitu rusak jalan kembali hampir tidak ada. Tepat. Saya sudah melihat ribuan pasien, dan satu hal yang saya sesali adalah mereka datang terlambat. Aduh, itu menyedihkan sekali. Ya, tapi kalian yang menonton ini masih punya kesempatan. Mulailah dari dapur. Ganti garam dengan bawang tambah bayam di piring makan apel setiap hari. Itu langkah sederhana tapi bisa menyelamatkan masa tua kalian. Jadi kalau ada yang tanya resep umur panjang, jawabannya bukan obat mahal, tapi piring sederhana dengan 5 makanan penyelamat ginjal. Betul. Dok, sebelum kita tutup, acara apa pesan terakhir dokter untuk pemirsa di rumah? Pesan saya sederhana tapi tegas. Jangan remehkan ginjal. Jangan biarkan tekanan darah, tinggi diabetes, dan osteoporosis merampas kebebasan kalian. Pilih makanan sehat, kurangi garam, cintai tubuh kalian. Ingat, hidup sehat adalah hadiah terbesar yang bisa kalian berikan kepada keluarga. Wah, saya merinding mendengarnya, Dok. Jadi benar, sehat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang yang kita cintai. Betul, Mas. Anak-anak ingin melihat orang tuanya tetap kuat, tetap tersenyum, tetap mandiri. Jangan biarkan mereka kehilangan itu hanya karena kita malas mengubah kebiasaan. Pemirsa, saya ingin kalian tulis di komentar. Saya janji kurangi,
Garam saya pilih hidup sehat. Mari kita jadikan ini gerakan bersama. Bagus sekali. Kalau semua berkomitmen, saya yakin di masa depan lebih sedikit orang tua Indonesia yang harus menderita di ruang cuci darah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Dr. Siti Setiati atas ilmu pengalaman dan semangat yang luar biasa. Saya yakin ribuan orang di seluruh Indonesia akan terbantu. Sama-sama Mas Raka, saya senang bisa berbagi. Pemirsa, jangan lupa bagikan video ini ke orang tua keluarga dan teman-teman kalian. Karena bisa jadi satu share kalian hari ini menyelamatkan satu kehidupan besok. Itu benar. Dan terakhir, kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Surabaya, Pontianak? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat, semua komentar bakal aku baca. Dan aku usahakan balas satu persatu. Mari kita akhiri dengan satu kalimat bersama-sama. Sehat di usia emas adalah hak kita semua. Betul, sehat di usia emas adalah hak kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.